Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana Veronica dengan NPM 2215061037. Saya dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, program studi S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan merangkum tentang resume PKKMB Universitas Lampung 2022-2023. Untuk PKKMB hari pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus tahun 2022, yaitu PKKMB pada tingkat universitas. Pada PKKMB hari pertama, pemateri disampaikan dari AKBP Cyber Ditreskrimsus Polda Lampung, yaitu Bapak Yusriandi Yusrin SIK M.Medcom, dengan materi yaitu peran Kepolisian Republik Indonesia dalam mengatasi kejahatan digital. Dengan isi yaitu kasus keasusilaan, kasus perjudian online, pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, serta berita hoax. Lalu pemateri kedua ada dari Dr. Susetya Herawati, ST MSI, dengan materi yaitu pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan, anti perundungan. Dengan isi yaitu pengenalan karakter, pengertian perundingan atau bullying, semua muda di era digital, undang-undang perlindungan ketika mendapatkan bullying, pengertian generasi muda serta tanggung jawabnya, serta kemunduran budaya Indonesia. Untuk pemateri ketiga itu disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroji, MA, dengan materi penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, dengan isi yaitu pertama, bangga dan bersyukur menjadi Muslim Nusantara. Kedua, bedanya masyarakat Timur Tengah dengan masyarakat Nusantara dalam politik dan struktur sosial. Tiga, gagasan hubul watan minal iman dalam membentuk karakter umat Indonesia serta nasionalisme jahiliyah. PPKMB hari kedua tingkat universitas pada tanggal 16 Agustus 2022, materi pertama disampaikan oleh Dr. Profesor Heriandi SH.MS dengan materi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka dilatar belakangi oleh visi Indonesia tahun 2045 yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. 4 pilar visi Indonesia yaitu membangun manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, pemantapan ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan. Tantangan yang dihadapi saat ini yaitu pertama, industri 4.0, kedua, globalisasi, dan yang terakhir adalah bonus demografi. Indikator profil belajar Pancasila yaitu pertama ada bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan tunggal, serta berakhlak mulia. Dasar hukum Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 4, yaitu pertama, pembukaan program studi baru, kedua, perguruan tinggi negeri badan hukum, ketiga, sistem akreditasi perguruan tinggi, keempat, hak belajar 3 semester di luar program studi. Tujuan dari MBKM ini sendiri yaitu mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom dan fleksibel, serta menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan. Hak mahasiswa yang didapatkan yakni pertama ada hak mahasiswa belajar di luar perguruan program studi dalam satu perguruan tinggi, serta hak mahasiswa belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain atau di lembaga non-perguruan tinggi. Lalu selanjutnya materi yang kedua yaitu tentang kesadaran lingkungan hidup, manajemen risiko, dan kampus sehat yang dibawakan oleh Profesor Dr. Asep Sukohar, Esket MKes SPK KLP. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu berupa 3 bentuknya. Yang pertama berupa lingkungan alam, yang kedua lingkungan buatan, serta yang terakhir lingkungan sosial. Untuk lingkungan alam sendiri itu dia bentuknya seperti
sumber daya lahan, sumber daya air, sumber daya hutan, keanekaragaman hayati, serta eksploitasi pesisir dan lautan, dan pencemaran udara, air, dan tanah. Untuk lingkungan buatan sendiri itu seperti kurangnya RTH atau ruang terbuka hijau, pemukiman yang kumuh, serta penumpukan sampah. Untuk lingkungan sosial itu seperti perubahan masyarakat agraris ke modern, pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian bumi diantaranya yaitu pertama 3R atau reduce, reuse, dan recycle. Yang kedua mengelola sampah. Yang ketiga menjaga kelestarian SOA. Dan yang terakhir yaitu waspada pemanasan global. Beberapa upaya Unila untuk menjadi kampus sehat Unila yakni sudah terlaksananya pertama, zero tolerance areas atau yaitu area no smoking dan pelecehan seksual. Kedua, pengelolaan sampah TPST. 3, pengolahan sumber air. 4, parkir terpadu. 5, arboretum dan anggrek. Dan yang terakhir yaitu mobil listrik. Yang terakhir ada manajemen resiko. Mengapa kita perlu manajemen resiko? Pertama, karena terjadi perubahan lingkungan secara terus-menerus. Kedua, meningkatnya permintaan good governance organisasi, yaitu contohnya CSR. Dan yang terakhir yaitu materi tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus di masa pandemi. Poin-poinnya yang disampaikan antara lain adalah membahas mengenai ICT, tantangan di dunia pendidikan selama COVID-19, dan penjelasan tentang infrastruktur, fasilitas, dan layanan yang ada di Unila. Untuk PPKMB hari ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2022, dilaksanakan PPKMB pada tingkat fakultas, yaitu penyampaian materi yang pertama yaitu mengenai penyampaian informasi mengenai jurusan dan prodi di Fakultas Teknik. Nah, jurusan di Fakultas Teknik ini ada 7, yakni Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Kimia, Teknik Geofisika, Teknik Geodesi, serta Arsitektur. Lalu selanjutnya yaitu penyampaian tentang sumber daya manusia. Fakultas Teknik sendiri mempunyai 189 dosen yang mana 6 guru besar dan presentase dokternya sudah mencapai 30% dengan dosen-dosen lulusan dalam maupun luar negeri serta 128 tenaga pendidik. Dan pada hari keempat pada tanggal 19 Agustus 2022 dilaksanakan PKKMB tingkat jurusan yang membahas tentang pengenalan himpunan mahasiswa jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung yakni Himatro Unila. Lalu ada profil program studi S1 Teknik Informatika dan S1 Teknik Elektro Universitas Lampung, perkenalan jurusan Teknik Elektro Universitas Lampung, dan perkenalan dosen yang akan mengajar di jurusan Teknik Elektro, baik di program studi Teknik Elektro ataupun program studi Teknik Informatika. Sekian resume yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.